Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, jumpa lagi dengan Mapel Prakarya ya. Semoga anak-anakku semuanya masih semangat ya. Walaupun sudah matahari sudah muncul dan hampir menuju ke tengah ya. Oke, anak-anak sudah disiapkan alat tulisnya ya. Untuk pertemuan hari ini tidak ada materi baru ya. Materi hari ini untuk lebih mengingat atau mempersiapkan nanti minggu depan sudah dilaksanakan penilaian akhir semester ya. Jadi usahakan semua materi sudah dikuasai ya. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kembali pembelajaran yang sudah kita bahas bersama ya, mulai dari awal pertemuan semester kemarin sampai minggu kemarin terakhir ya. Untuk hari ini adalah kita membahas materi soal penilaian akhir semester ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa ya, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Sebelumnya ya, saya ingin mengingatkan tugas praktek ya. Pada pertemuan sebelum penilaian tengah semester sudah ada tugas KD 3.1 yang pengolahan ya. Itu adalah membuat olahan dari bahan serealia, kacang-kacangan atau umbi ya, bebas, disertai dengan rubrik penilaiannya ya. Yang saya harapkan pada tugas praktek ini anak-anak bisa mengumpulkan sebelum pelaksanaan PAS ya, karena ini tugasnya sudah lama sekali ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk tugas praktek segera diselesaikan. Kalau membuat video HP-nya penuh ya dan memorinya terbatas, boleh menggunakan foto ya, kemudian menggunakan aplikasi Viva Video atau KineMaster ya, bebas silakan ya. Intinya adalah anak-anak mengumpulkan tugas dan jangan lupa rubrik penilaiannya ya. Langsung saja ya kita membahas materi hari ini ya. Yang pertama yang telah kita pelajari yaitu bab 1, kerajinan bahan lunak ya. Kemudian bab 4, aspek pengolahan ya, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Yang berikutnya bab 5, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Ya, saya ulangi, dari ketiga bab ini tadi akan menjadi bahan soal untuk ulangan akhir semester. Ya, jadi anak-anak bisa melihat lagi video pembelajaran di FB ya atau di YouTube SMP Al-Huda kelas 8 Mapel Prakarya. Nanti silakan diulang lagi ya, apa itu kerajinan bahan lunak, kemudian jenis dan karakteristiknya ya, kemudian berikutnya apa itu serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Nanti akan kita bahas bersama dan diingat-ingat kembali ya. Berikutnya adalah yang pertama, bab 1 ya, kerajinan bahan lunak. Apa itu pengertiannya ya? Bahan lunak apa? Masih ingat enggak anak-anak ya? Bahan lunak yaitu bahan kerajinan yang berasal dari bahan alam ya, yang bersifat lunak ya. Kemudian ada juga ini jenis dan karakteristiknya. Kerajinan bahan lunak dibagi dua ya.
Jenis yang pertama yaitu kerajinan bahan lunak alami. Apa saja yang termasuk bahan kerajinan lunak alami? Yang pertama yaitu tanah liat. Yang kedua yaitu getah pohon nyatu. Yang ketiga dari kulit. Yang keempat adalah dari tepung, yaitu kita sebut dengan floor clay. Ya. Jadi untuk jenis kerajinan bahan lunak alami ada 4. Sekali lagi, jenis kerajinan bahan lunak alami ada 4, yaitu tanah liat atau keramik, ya. Kemudian yang kedua getah pohon nyatu, ya. Kemudian yang ketiga adalah kulit, ya. Dan yang terakhir adalah floor clay. Kemudian jenis kerajinan bahan lunak buatan apa saja? Ada fiberglass, ya. Kemudian ada polymer clay, ada plastisin atau malam atau lilin, ya. Kemudian ada sabun, ya. Kemudian ada gips. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kalau yang alami berasal dari alam. Contohnya tadi tanah liat, kemudian getah pohon, ya, getah pohon nyatu, kemudian kulit dan tepung, ya, atau floor clay. Kalau kerajinan bahan lunak yang buatan itu dibuat oleh manusia, tetapi berasal dari bahan kimia, ya. Yang pertama yaitu polymer clay tadi, kemudian fiberglass. Fiberglass ini dari apa? Jenis bahan apa? Cair, ya anak-anak, cairan berwarna bening, ya. Kemudian untuk proses pembuatannya dicampur dengan katalis dan teknik pembuatannya dengan dicetak. Nah, itu adalah fiberglass. Kalau gips, kerajinan bahan lunak buatan gips apa bentuknya? Bubuk, ya. Nah, kita ingat-ingat bersama, ya, kalau yang cair berwarna bening itu adalah fiberglass, ya. Kemudian kalau bubuk itu adalah gips. Teknik yang digunakan sama, ya, menggunakan teknik cetak, ya. Kemudian untuk proses pewarnaan, nah bisa bermacam-macam cara, ya. Bisa disemprot, kemudian bisa dicat dengan menggunakan kuas. Nah, ini tergantung bagaimana kita membuatnya. Kemudian yang malam atau lilin. Nah, ini teknik pembuatannya menggunakan apa? Sama dengan sabun, ya, bisa diukir, kemudian bisa dicairkan kalau lilin, ya. Kalau sabun juga bisa sabun dicampur dengan air dulu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah polymer clay. Polymer clay ini hampir sama seperti plastisin, ya. Hanya bedanya kalau polymer clay akan kering dan mengeras, ya. Sedangkan plastisin tidak bisa mengeras. Nah, itu bedanya polymer clay dengan plastisin atau malam, ya. Kemudian bagaimana proses produksi untuk kerajinan bahan lunak alami? Nah, contohnya misalkan tanah liat. Pembuatannya bagaimana? Dengan cara melalui proses pembakaran. Nah, ya, ini apakah menggunakan teknik putar, apakah menggunakan teknik pilin atau coil, kemudian atau cetak. Nah, tetapi untuk proses produksinya harus melalui proses pembakaran. Itu adalah dari tanah liat. Hasil dari kerajinan tanah liat apa? Banyak sekali anak-anak, ya. Kita sebut sebagai keramik itu, ya. Bisa juga keramik ataupun langsung dari tanah liat, misalkan guci, ya, kemudian vas bunga ataupun tempat untuk minum, ya, cangkir atau teko. Nah, itu juga bisa dari tanah liat atau keramik, ya. Jadi banyak sekali jenis atau hasil kerajinan bahan lunak alami. Kemudian yang kulit apa anak-anak? Ini, ya, sering kita gunakan juga. Ada tas, ada sepatu, ya. Kemudian ada produk yang lain dari kerajinan bahan lunak berupa kulit, ya. Kemudian bahan lunak alami yang berikutnya adalah getah pohon nyatu. Lebih banyak menghasilkan hiasan, ya, kalau untuk bahan lunak pohon nyatu ini, ya. Misalnya patung, ya. Patung miniatur
perahu atau kemudian lukisan. Nah, ini tergantung bagaimana pengrajin membuatnya ya. Kemudian proses produksi dari getahnya itu bagaimana? Dipanaskan dulu ya, kemudian dijemur, kemudian dipanaskan lagi untuk proses membentuk menjadi sebuah karya ya. Yang berikutnya adalah dari floor clay. Nah, ini kerajinan bahan lunak yang pernah kita praktekkan ya anak-anak ya. Masih ingat ya bagaimana proses pembuatan dari tepung atau floor clay ya. Oke ya, kita lanjutkan kerajinan bahan lunak yang buatan ya. Belum. Buatan yang tadi saya bahas tentang apa? Yang kerajinan bahan lunak buatan. Fiberglass ya. Kemudian apalagi? Polymer clay. Polymer clay ini bisa menggunakan teknik cetak, bisa menggunakan dibentuk langsung ya. Kemudian yang berikutnya adalah lilin atau sabun ya. Bisa diukir, bisa dipahat. Nah, itu semua adalah proses produksi pembuatan kerajinan bahan lunak. Yang selanjutnya adalah tahapannya. Apa saja tahapan dari pembuatan kerajinan bahan lunak? Kita hanya perlu mengingat 4 tahap ya anak-anak ya. Yang pertama adalah tahap perencanaan ya. Kemudian yang berikutnya tahap pelaksanaan ya. Yang berikutnya kita ke tahap penyajian atau pengemasan. Yang terakhir ke tahap evaluasi. Nah, itu adalah tahapan dari pembuatan kerajinan bahan lunak ya. Yang berikutnya adalah pengemasan. Kira-kira tujuan dari pengemasan kerajinan bahan lunak ini apa? Anak-anak masih ingat gak? Tujuan kemasan produk ada 4 ya. Yang pertama adalah melindungi produk. Kemudian yang kedua adalah mempermudah penggunaan produk. Kemudian yang ketiga adalah menjual produk ya. Yang terakhir mempercantik produk ya. Itu tadi materi dari bab 1 kerajinan bahan lunak. Apabila ada yang belum disebutkan di sini, anak-anak bisa melihat lagi pembelajaran di FB pada pertemuan yang pertama di awal semester 1 kemarin ya. Di awal semester ganjil. Ya, kita lanjutkan ke bab 4 ya. Yakni pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Sama seperti bab 1 tadi ya, kita sudah mengupas yang pertama adalah pengertian, yang kedua jenis dan manfaatnya, yang ketiga teknik pengolahan, yang keempat tahapan pengolahan, yang kelima adalah penyajian atau pengemasan. Yang keempat, kita ingat lagi apa pengertian serealia ya. Serealia adalah tanaman ya yang berbentuk apa? Padi-padian ya, yang mengandung karbohidrat yang tinggi ya, berbentuk biji-bijian. Nah, kemudian kalau kacang-kacangan apa? Kacang-kacangan itu adalah tanaman ya, sejenis serealia yang lebih besar ya. Kemudian biasanya dikonsumsi oleh kebanyakan dari hewan ternak ya. Kemudian umbi apa? Umbi adalah tanaman yang mengalami proses pembengkakan ya. Nah, dari serealia kacang-kacangan dan umbi ini banyak sekali jenisnya ya. Jenis dari serealia yang pertama apa? Beras ya. Benar, ada beras merah, ada beras putih, ada beras hitam, ya, ada ketan putih, ada ketan hitam, ya. Kemudian jenis sereal yang kedua yaitu gandum. Nah, biasanya kalau di negara kita menghasilkan tepung gandum untuk bahan roti, ya. Jenis serealia yang berikutnya adalah jagung. Nah, ya. Kemudian yang terakhir setelah jagung yaitu sorghum. Nah, ada 4 jenis serealia ya di negara kita. Yang pertama tadi adalah beras, yang kedua gandum, yang ketiga jagung, yang keempat sorghum ya. Kemudian kacang-kacangan, apa saja jenisnya? Ada kacang tanah ya, ada kacang hijau, ada kacang kedelai. Nah, kemudian dari kacang tanah menghasilkan apa? Banyak sekali ya. Bisa
bumbu makanan, bisa langsung menjadi bahan kue. Nah, ya. Kemudian yang umbi jenisnya apa saja? Ada umbi singkong, ya. Yang pertama singkong, kemudian ubi jalar, ya. Kemudian ada talas. Yang terakhir apa? Kentang. Ya, itu tadi adalah bahan umbi-umbian. Kemudian bagaimana teknik pengolahannya? Ya, perlu kita ingat bersama bahwa teknik pengolahan dasar ada dua. Yang pertama adalah moist head cooking atau teknik pengolahan panas basah. Yang kedua adalah dry head cooking atau pengolahan panas kering. Ya. Yang termasuk dalam pengolahan panas basah apa saja? Ada merebus, kemudian ada menyetup, ada menggulai, ada kemudian ada poaching, braising, banyak lagi ya. Mengukus, ya, steaming tadi ya. Kemudian teknik pengolahan panas kering apa saja? Ada membakar, kemudian ada mengopen ya. Intinya adalah kalau teknik pengolahan panas kering yaitu teknik memasak makanan tanpa menggunakan cairan untuk mematangkannya. Sedangkan teknik pengolahan panas basah yaitu memasak makanan dengan menggunakan bahan cairan untuk mematangkannya ya. Baik, itu tadi adalah teknik pengolahannya. Kemudian untuk penerapannya kita sesuaikan dengan bahan pangan yang akan kita olah ya. Tahapannya bagaimana? Sama ya, tahapan meliputi 4. Yang pertama tadi adalah perencanaan. Kalau dalam pengolahan yaitu kita menentukan resepnya ya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, meliputi persiapan bahan dan alat ya. Kemudian yang ketiga adalah proses pengolahannya, yakni cara membuatnya. Yang terakhir adalah penyajian atau pengemasan. Dan setelah penyajian atau pengemasan perlu juga dilakukan evaluasi dari apa yang sudah kita olah ya, agar supaya nanti ketika kita membuat olahan lagi tidak mengulangi hal yang keliru lagi ya. Itu tadi adalah bab 4 ya, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Selanjutnya kita ke bab 5 ya. Ini harusnya masih hangat karena baru dibahas seminggu yang lalu atau tepatnya 2 minggu, ada 2 pertemuan ya kemarin bab 5 ini ya. Yakni pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi pangan setengah jadi. Nah, kita ingat kembali ya, pengertian dari bahan pangan setengah jadi itu apa? Ya. Bahan pangan setengah jadi ini disebut dengan produk primer ya, yaitu bahan pangan yang melalui proses pengawetan baik itu secara fisik, biologis maupun kimiawi ya, yang dibuat untuk dijadikan produk makanan ya sebelum dikonsumsi melalui tahap berikutnya ya. Jadi intinya bahan pangan setengah jadi ini masih memerlukan proses selanjutnya sebelum kita konsumsi ya. Kemudian apa saja jenis dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi? Nah, kalau serealia dari beras tadi produk pangan setengah jadinya apa? Nah, tepung ya anak-anak ya, tepung beras, kemudian bihun, kemudian kerupuk. Nah, ini dari tepung beras banyak sekali ya. Kemudian dari tepung ketan juga ada ya, bisa jadi kerupuk juga. Nah ya. Kemudian yang kacang-kacangan, apa bentuk pangan setengah jadinya? Ya, misalkan dari kacang tanah itu menghasilkan bumbu gado-gado. Yang berikutnya bumbu pecel. Nah itu adalah contoh ya. Kalau kacang hijau dijadikan tepung kacang hijau ya. Kemudian kalau kacang kedelai, apa bentuk pangan setengah jadinya? Jadi tempe atau tahu ya yang sering kita konsumsi. Nah itu adalah contoh dari produk pangan setengah jadi dari kacang-kacangan. Yang berikutnya jenis umbi ya. Ada singkong tadi menjadi apa? Jadi gaplek bisa ya, kemudian jadi
Tepung ubi itu disebut dengan tepung tapioka atau tepung kanji ya anak-anak ya. Kalau tepung yang dari jagung disebut apa? Maizena ya. Tepung maizena itu tepung yang berasal dari serealia yaitu jagung. Kalau tepung pati atau tepung kanji tadi dari apa? Singkong ya. Kemudian kalau olahan setengah jadi umbi dari talas apa? Bisa kerupuk atau keripik ya. Kemudian dijadikan tepung ubi talas juga bisa ya. Kemudian kentang. Nah, kentang biasanya hanya dipotong-potong atau disimpan di kulkas. Kemudian nanti kalau kita ingin goreng, nah itu juga bisa ya anak-anak. Jadi intinya adalah masing-masing bahan serealia, kacang-kacangan dan umbi tadi bisa dijadikan produk pangan setengah jadi ya. Kemudian minggu kemarin juga kita sudah pelajari keuntungannya dari produk pangan setengah jadi ya. Antara lain apa? Ya, bisa menjadi bahan yang lebih fleksibel untuk industri pengolahan ya. Kemudian bisa juga membuat waktu simpan lebih lama ya. Misalkan kalau tepung kacang hijau tadi mau kita simpan lebih lama juga bisa ya. Yang berikutnya adalah dari umbi. Nah, apa hasilnya yang biar disimpan lebih lama? Gaplek tadi ya, gaplek kan dengan cara dikeringkan ya. Nah, itu bisa untuk disimpan dalam waktu yang lebih lama. Keuntungan yang lain apa? Menyimpannya juga lebih mudah ya, maksudnya tidak cepat busuk ya. Contohnya adalah kayak tepung maizena tadi, tepung kanji ya, kan kalau dijadikan jagung gitu aja kan cepat busuk ya. Nah, makanya kita olah menjadi bahan setengah jadi agar supaya memiliki daya simpan yang lebih lama. Kemudian yang lainnya bisa lebih memudahkan pendistribusian ya, karena sudah dikemas dalam bentuk yang lebih praktis ya. Yang berikutnya adalah tahapan pengolahan ya, sama seperti yang tadi bab 4, ada 4 intinya ya tahapan pengolahan, yakni perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang berikutnya adalah penyajian, yang terakhir adalah evaluasi ya. Nah, penyajian atau pengemasan ini ya, kemarin kita sudah mengulas bahwa ada alat saji yakni yang tradisional dan modern ya. Diingat lagi, alat penyajian yang tradisional apa anak-anak? Nah, misalkan tampah atau tompo ya. Apa itu tampah? Tampah itu berbentuk loyang dari anyaman bambu ya. Kemudian kalau tompo atau bakul itu berbentuk seperti alat tempat menaruh nasi yang sudah matang itu ya anak-anak, tetapi dari bahan bambu, anyaman bambu. Nah, ini disebut dengan alat penyajian tradisional ya. Kemudian alat pengemasannya yang tradisional apalagi contohnya? Daun pisang, daun jati. Nah, itu adalah alat penyajian atau pengemasan tradisional. Kalau yang modern banyak lagi ya. Ada styrofoam, ada gelas plastik, ada mica, ada tin wool, ada aluminium foil ya. Kemudian ada piring stainless, piring keramik. Nah, itu adalah contoh dari alat saji atau alat kemas yang modern. Baik anak-anak, kita sudah mengingat materi dari awal pertemuan semester 1 ya. Saya harapkan anak semuanya sebelum melakukan atau mengikuti penilaian akhir semester besok lebih baik diulang lagi pembelajaran di FB atau dibuka lagi buku catatannya ya. Untuk selanjutnya ini kita akan mencoba ya anak-anak membuat kuis ya. Silakan sekarang yang sudah gabung di FB ya, anak-anak yang menyimak pembelajaran ini membuka Google Chrome atau browser ya. Lalu ketik https
titik 2 join titik 2 double slash dulu ya, titik 2 double slash join dot quizzes.com ya. Kita akan mencoba menjawab soal ya. Di sini ada 10 soal. Ini kodenya 537829 ya. Silakan anak-anak mengetik kalau sudah gabung di joinquizzes.com, langsung masukkan kode ya 537829. Nah, di situ nanti akan tertera perintah untuk menulis nama dan kelas ya. Tolong nanti anak-anak langsung menulis nama dan kelas ya. Jadi silakan sekali lagi ya, buka Google Chrome atau browser, lalu ketik https ya titik 2 join.quizzes.com. Nah, di situ akan muncul kode 537829. Mas Wil buka yang tadi, yang punya saya. Klik yang nggih niku. Kemudian klik yang latihan soalnya, judul latihan soalnya. Ya, tolong anak-anak perhatikan ya. Oh, sudah ganti lagi, ini buka di sini. Ini ya anak-anak, silakan setelah gabung di browser tadi ketik https://join.quizzes.com, memasukkan kode ini 649234 ya. Silakan memasukkan angka 649234. Ayo anak-anak, silakan ya, masuk di Google Chrome atau browser, kemudian ketik https://join.quizzes.com ya. Kemudian ketik angka 649234. Ayo silakan ditunggu untuk bergabung yang sudah mengikuti pembelajaran pagi ini ya. Silakan anak-anak ya. Yang bergabung di FB ya, silakan untuk membuka Chrome atau browser, kemudian ketik https://join.quizzes.com ya. Silakan masukkan kode 649234. Oke anak-anak ya, yang bergabung di Facebook, ayo silakan ya. Kita coba kuis ya. Nanti ada hadiahnya ya. Ayo silakan yang mau dapat hadiah. Halo, selamat pagi anak-anak. Ayo segera bergabung. Ini Mas Wahyu Gunawan, mohon pakai kode yang 649234 ya. Diulangi lagi Mas Wahyu, masuk lagi di Google Chrome ya. Silakan Mas Wahyu Gunawan, keluar dulu ya. Silakan untuk bergabung
lagi ya ke kode 649.234. Keluar dulu Mas Wahyu ya. Silakan. Ya, kode yang harus dimasukkan yang benar adalah 649.234. Yo, saya tunggu. Ya, diulang lagi tadi Mas Wahyu Gunawan 8B. Ya. Sekali lagi buka browser atau Google Chrome ya. Kemudian ketik https://. Ya. Nah, sudah masuk ini Mas Wahyu Gunawan. Yo, yang lain segera masuk di Google Chrome ya anak-anak atau browser. Lalu ketik https://join.quizzes.com. Nah, kalau sudah masuk di sini ya, masukkan kode ini 649.234. Yuk, ayo ditunggu. Yang lain segera bergabung ya anak-anak. Mas Wahyu Gunawan sudah bergabung ini ya. Ayo anak-anak, ditunggu. Silakan bergabung. Yang sudah melihat Facebook loh, ayo. Buka Google Chrome atau browser ya. Kemudian ketik https:// kemudian join.quizzes.com. Mas Wahyu sudah bergabung. Yo, yang lain yuk. Selamat pagi anak-anak. Yang lain pada kemana ini ya? Halo. Ayo. Kita main tebak-tebakan ya. Tolong anak-anak segera bergabung ya. Caranya bagaimana? Ini, buka Google Chrome atau browser ya. Lalu ketik https://join.quizzes.com. Yuk, semangat anak-anak ya. Kita mencoba latihan menjawab soal. Ini Mbak Raya Robani sudah masuk. Yuk, lanjut lagi. Yang lainnya ditunggu ya. Sampai nanti jam 9.15 ya. Ayo anak-anak. Sudah 2 ya. Silakan. Ayo bergabung lagi. Caranya bagaimana? Buka Google Chrome atau browser, lalu ketik https://join.quizzes.com. Yuk. Setelah ketemu join.quizzes.com, masukkan kode ya. Ini 649.234 ya. Ayo 649.234. Oke anak-anak. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum. Sudah dari tadi loh pembelajarannya. Tadi mapel pertama IPS, ya kan? Nah, ayo diikuti yang sekarang ya. Kita mencoba live ini ya. Langsung nanti yang menjawab benar semua dapat hadiah. Silakan yuk buka Google Chrome-nya ya. Buka Google Chrome atau browser ya. Lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Nah, Mas Fikri, Taufikur Rahman, 8 do hadir juga. Yuk, yang lain segera yuk anak-anak. Masukkan kode ya setelah masuk di Google Chrome tadi ya. 649.234. Oke, ditunggu. Sudah 3 yang bergabung. Cepat. Siapa cepat dia dapat. Oke ya, yuk lanjut lagi. Buka Google Chrome atau browser, lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Nah, kalau sudah terbuka,
kita masukkan passwordnya. Nah, Mbak Jihan sudah hadir juga nih Mbak Jihan. Yuk, ya. Masukkan kode 649234. Yuk, yang lain kemana ya ini ya? Halo, selamat pagi anak-anak. Yuk, silakan bergabung di pembelajaran pagi ini online ya. Yuk kita laksanakan kuis yuk. Menjawab soal yuk. Sudah 4 nih yang bergabung. Yang lain ayo semangat ya. Bagaimana caranya? Silahkan buka Google Chrome atau browser ya. Lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Silakan anak-anak ayo gabung. Setelah semuanya terbuka Google Chrome-nya ya, ketik https://join.quizzes.com ya. Silakan, ada berapa? 6 ya, Mas Guardiansah. Nah, sudah hadir ini ya. Kemudian Mbak Cinta Wina Claudia. Yo, terima kasih. Ditunggu ya. Sebentar lagi nih, batasnya sampai jam 9:04. Sabar ya. 8 menit lagi. Kita tambah peserta ya. Biar lebih seru. Siapa nanti yang pemenangnya ya. Langsung saja buka Google Chrome, kemudian atau browser ya, kemudian ketik https://join.quizzes.com ya. Kalau sudah, masukkan username-nya 649234 ya. Jangan lupa nama dan kelas ya. Mbak Febrina Rosa Valentina dari kelas 8 apa? Lupa, nggak apa-apa wes, nggak pakai kelas ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kurang yuk, masih setuju pesertanya ya. Ya, masih ditunggu yuk sampai jam 9:04 yuk. Buka Google Chrome atau browser ya. Lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Setelah masuk Google Chrome, masukkan user atau passwordnya 649234. Yuk, kita tunggu yang berikutnya 649234 ya. Nah, Mas Ahmad Yakfi ya, ini sudah hadir 8A. Oke, yuk lanjut lagi, kurang 6 menit ya. Kurang 6 menit lagi kita mulai ya untuk menjawab soalnya. Oke. Nanti yang masuknya sudah telat, mohon maaf, kita tidak bisa menerima ya. Otomatis nanti akan saya keluarkan dari permainan ini ya. Oke anak-anak, masih ditunggu ya, 6 menit lagi. Ayo yang mau bergabung segera buka Google Chrome atau browser ya. Lalu ketik https://join.quizzes.com. Yuk, setelah itu ketik angka 649234 dan jangan lupa nama dan kelas ya. Oh, Mbak Febrina nulis lagi, oke, enggak apa-apa. Ya, oke. Lanjut lagi, kurang 2 yuk, kurang 2 biar 10 yuk, biar seru ya. Sudah jam 9:10, kurang 5 menit lagi. Yuk anak-anak, silakan buka Google Chrome atau browser ya. Lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Kemudian ketik ke angka 649234 ya. Di sini ada dari 8A, 8B ya. Kemudian 8Do, 8F. Mbak Raya ini 8A ya. Kemudian 8B, 8G belum ada ya. Kemudian 8C ya. Ayo anak-anak semangat. Yang mana ini? Caranya bagaimana Bu? Silakan ketik https ya atau join di quizzes.com. Ini ya. Buka Google Chrome atau browser ya, lalu ketik https://join.quizzes.com
join.quizzes.com ya. Kemudian masukkan kode 649234. Oke ya. Mbak Cinta Wina kenapa? Oh, udah 9 nih. Yuk anak-anak lanjut lagi yuk. Kurang satu lagi boleh? Ayo, bagaimana ini? Lanjutnya? Nah, yuk. Ditambah lagi yuk. Sudah jam 9:12 ya. Kurang 3 menit lagi. Silakan bergabung. Silakan buka Google Chrome atau browser ya, lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Silakan, ayo. 8 peserta ya, silakan. Ketik kodenya 649234 ya. Kemudian masuk. Jangan lupa menulis nama dan kelas ya. Silakan ayo ditambah lagi. Yang lainnya sudah menunggu nih. 3 menit lagi. Yo, nanti kita mulai ya. Halo, masih 8 ini. Bagaimana anak-anak? Yang lain kemana ya? Silakan ayo buka Google Chrome atau browser, lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Kemudian masukkan kode 649234 ya. Kemudian ketik nama dan kelasnya. Ayo, sudah kurang 2 menit lagi ya. Nanti langsung kita mulai saja ya. Anak-anak, silakan. Yuk. Bagaimana ini? Kurang 2 menit loh. Ya, 8 ini yang sudah bergabung. Silakan buka Google Chrome atau browser, lalu ketik https://join.quizzes.com ya. Kemudian masukkan kode 649234 ya. Yuk, mari 1 menit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Semangat anak-anak. 8 teman sudah menunggu. Ayo, ini nanti otomatis dari 8 ini semoga semuanya mendapatkan nilai yang baik ya. Nanti jangan khawatir rapotnya ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Sudah 9:14 menit, kurang 1 menit. Ayo silakan ketik atau buka Google Chrome ya, atau browser, kemudian ketik https://join.quizzes.com ya. Kemudian masukkan kode 649234. Yuk. Kemudian nama dan kelas jangan lupa ya. Sudah ya, sudah habis waktunya. Baik, kita mulai ya. Semuanya anak-anak perhatikan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dikerjakan. Yuk anak-anak silakan ketik start ya. Yuk, silakan menjawab. Waktunya tidak lama itu ya. Hanya satu soal, hanya 20 detik. Silakan. Ayo Mbak Jian sudah mulai menjawab. Yuk yang lain segera. Ada 9 pemain di sini, sudah masuk 1 lagi ya. Mas David Eliasa, yuk.
tunggu hasilnya ya Mas ya. Yang sudah selesai Mas Fikri, kemudian Mas Guardiansa, Mbak Raya sama Mbak Jihan ya. Mbak Jihan menduduki nomor 1 ya, leadernya ya. Ayo semangat anak-anak, Mbak Cinta Wina dilanjutkan ayo. Masih ada waktunya. Mas Wahyu Gunawan bagaimana ini? Nah, sudah masuk ini Mas Wahyu Gunawan ya. Yuk lanjutin. Ayo lanjutkan Mas Wahyu Gunawan. Nah, ya Mbak Cinta Wina masuk lagi ya. Mas Wahyu Gunawan. Kenapa ini kok tidak dikerjakan? Mas Guardiansa penasaran ini mau mengerjakan lagi ya.
Mbak Jihan sudah selesai ya. Mbak Raya juga sudah selesai. Mas David juga sudah selesai. Yuk yang lain yuk. Mbak Fabrina ini kok tidak dikerjakan ya? Ayo anak-anak. Ya 8 menit lagi waktunya ya, sampai 9.30 ya. 8 menit lagi. Yuk Mbak Cinta Wina menduduki nomor 5 ya. Mbak Jihan tidak terkalahkan ya, tetap di peringkat 1 ya. Ayo anak-anak semangat, 8 menit lagi, 8 menit lagi ya. Mbak Fabrina Rosa, ayo. Ayo Mbak Fabrina Rosa. Ayo, 8 menit lagi. Mbak Cinta Wina, ada 2 di sini, 1 saya hapus ya. Guardiansa sudah nyoba 2 kali loh ya. Oke ya, tak tutup ya. Mas Guardiansa tetap nomor 6 itu ya, yang bagus ya. Yuk, kurang 7 menit lagi. Mas Wahyu Gunawan sudah selesai ya. Yuk, lagi 7 menit lagi, 7 menit lagi. Ayo 7 menit lagi, 7 menit lagi. Yang belum tinggal Mbak Cinta Wina, yuk silakan yuk. Menduduki posisi 2 Mbak Cinta Wina, yuk. Mbak Raya tergeser ya. Mas David nomor 4 ya. Nomor 1 tetap Mbak Jihan. Yuk anak-anak semangat, semangat. Yuk. Kurang 6 menit lagi ya, 6 menit lagi. Mbak Fabrina Rosa kenapa kok tidak dikerjakan? Masih ada waktu Mbak Fabrina, ayo tetap dikejar terus. Silakan dikerjakan Mbak Fabrina, 6 menit loh. Halo Mbak Fabrina Rosa. Ayo masih ada waktu 5 menit lagi, 5 menit lagi. Mbak Cinta sedang berusaha ini ya, siapa tahu bisa menggeser Mbak Jihan. Yuk 5 menit lagi, 5 menit lagi. Mbak Fabrina. Tuh Mas Juzu Everdin, siapa ini ya namanya, kelasnya kok nggak ada ya. Mohon maaf yang namanya tidak jelas, langsung saya hapus ya, waktunya sudah habis ya. Yuk 5 menit lagi, 5 menit lagi. Sudah habis ya. Kita lihat siapa yang nomor 1. Mbak Jihan nomor 1, nomor 2-nya Mbak Cinta, nomor 3-nya Mbak Raya ya. Ini tadi adalah kita melaksanakan live quiz ya anak-anak ya. Ini kita lihat bersama mana yang salah, mana yang benar ya. Mbak Jihan salah 2 ya, di nomor 4 dan nomor 9 ya. Kemudian Mbak Cinta salah 1 ya. Harusnya ini yang nomor 1 adalah Mbak Cinta ya. Kemudian karena selesainya lebih dulu adalah Mbak Jihan, maka Mbak Jihan nomor 1 ya. Kemudian nomor 3 Mbak Raya, ada 4 kesalahannya ya. Mbak Mas David nomor 4, sebenarnya salahnya hanya 2, tapi karena duluan mengerjakan Mbak Raya selesainya ya, maka Mbak Raya nomor 4.
Baik anak-anakku semuanya, terima kasih ya yang sudah aktif mengikuti kuis pada pagi hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita berjumpa lagi nanti setelah semester 1 usai terima rapot ya. Anak-anak tetap semangat ya mengikuti pembelajaran, kemudian tetap semangat belajar dan menuju ke penilaian akhir semester nanti. Demikian pertemuan hari ini ya. Kemudian saya minta maaf kalau banyak salahnya ya. Silakan nanti di akhir pertemuan ini setelah pembelajaran ini ada soal latihan untuk penilaian akhir semester ya. Kurang lebihnya nanti soal-soal yang dilaksanakan di ulangan akhir semester mengikuti yang sudah dikerjakan anak-anak hari ini ya. Saya ingatkan untuk ulangan nanti soalnya berbentuk pilihan ganda berjumlah 40 ya. Kemudian uraiannya 2 ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.